Inilah tahun penuh cobaan bagi pesepak bola Pratama Arhan. Ujian seolah bertubi-tubi menghantam. Mulai dari namanya dicoret dari timnas, bercerai dari sang istri Aziza Salsa, kini Arhan pun harus kehilangan sang ayah tercinta, Sutrisno, yang minggu pagi kemarin meninggal dunia di RSUD Blora diduga karena komplikasi penyakit paru-paru dan jantung. Arhan yang kini merumput di Liga Thailand saat berita ini dibuat tengah dalam perjalanan menuju kampung halamannya dari Thailand. Dan inilah kondisi di rumah duka. Namun yang menjadi sorotan adalah kehadiran sang mantan istri, Aziza Salsa. Ya, hadir bertakziah ke rumah duka di Blora didampingi sang ibunda dan juga adiknya. Kabarnya, kedatangan putri politisi Andre Rosiade awalnya untuk menjenguk ayah Arhan yang tengah sakit. Namun saat ia datang, justru sang bapak mertua sudah berpulang. Zize bahkan sampai menangis di pelukan ibunda Arhan. Ia pun kembali jadi sorotan netizen terkait dirinya yang tak mengenakan kerudung saat melayat. Namun di balik itu, kehadiran Zize dan keluarga justru memperlihatkan hubungan keluarga Arhan dan Zize pasca bercerai baik-baik saja. Menepikan duka Pratama Arhan, di lain kisah, dianugerahi wajah cantik dan juga kehidupan yang sukses. Namun siapa sangka, jika Prilly Latukonsina yang kini berusia 29 tahun, ternyata sempat insecure dengan wajahnya yang sempat dihiasi bekas cacar. Kekasih Omara Esteglal ini bahkan sempat takut saat tersorot kamera dan saat ada fans yang meminta foto bareng. Lantas, apa langkah Prilly untuk tetap mempertahankan kecantikannya di tengah hobinya melakukan berbagai kegiatan outdoor seperti mancing dan juga diving? Aku jujur nggak pede sih sama bekas cacar aku. Kalau misalnya teman-teman lihat di film atau di apa, aku tuh punya bekas cacar gede banget di sini dan masih ada karena untuk menghilangkannya itu perlu proses. Soalnya ini aku cacar pas ETK. Kalau misalnya ngelihat transformasi makeup aku kaget sih dulu aku makeup tebel banget. Ya itu adalah bentuk insecurity aku menunjukkan muka aku tanpa makeup ya. Namanya juga kita perempuan nggak mungkin langsung pede kan. Dan hobi juga mempengaruhi sih, hobi di luar ruangan outdoor activities kayak mancing diving kan emang nggak bisa makeup ya, mau nggak mau kita harus pede sama kulit kita tanpa makeup. Kalau sekarang tuh aku mulai menjaga tuh benar-benar dari semuanya, mulai dari makanan yang aku makan, terus juga olahraga. Nah karena efeknya udah mulai terasa, jadi bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali aku touch up gitu, treatment cell booster. Dan jangan males-males pakai krim anti aging. Melewati 40 tahun atau 50 tahun atau aging, kita sudah tidak kelihatan seperti orang yang tidak melakukan perawatan. Benar nggak, Prilly? Kayak dokter ya, muda terus. Muda terus gitu ya. Di luar itu, hubungan Prilly dan Omara justru kian membuat gemas netizen. Apalagi saat mengetahui sweetnya Omara yang sampai membelikan tiket pesawat agar sang kekasih bisa datang ke Jogja untuk sekadar bertemu dan menikmati mie ayam bersama. Lantas benarkah Prilly dan Omara sudah siap untuk segera melangkahkan kaki bersama ke pelaminan? Dan bagaimana pula ukuran kemapanan seorang pria di mata Prilly? Kalau misalnya mapannya itu yang kamu bicarakan adalah mapan secara materi atau financial, aku akan jawab nikah dulu. Oke. Materi itu
sangat-sangat subjektif ya menurut aku, dan materi itu bisa dicari bersama. Jadi ya menurut aku nggak usah nunggu mapan yang menjadi tolak ukur kita sendiri anyway untuk nikah gitu. Menurut aku ya nikah dulu. Oke. Siapa tahu pas nikah jadi lebih mapan, jadi lebih matang, jadi lebih stabil I gitu. see. Prilly tuh mau rambutnya gimana pun akan cantik. Prilly digundulin pun juga cantik. Susu. Dari Prilly Latukonsina yang sempat insecure lantaran punya bekas cacar di wajah, inilah kisru antara Virgon dengan sang mantan istri Inara Rusli yang kembali jadi sorotan. Ya, di tengah isu pernikahan siri serta laporan polisi yang menyasar Inara, unggahan terbaru Virgon justru memicu spekulasi. Ya, pelantun tembang surat untuk Starla ini merepost sebuah berita yang menyinggung bahwa Mawa membantah menerima CCTV dari Virgon, disertai caption 21. Sang ibu Eva Manurung pun ikut menanggapi dan menyindir Inara agar tidak bersikap sombong serta selalu menjaga kerendahan hati. Wardatina Mawa, sang istri sah, memang membantah menerima rekaman CCTV Inara dan sang suami dari Virgon. Namun, Mawa enggan merinci siapa pemberi rekaman itu. Udah nanti kita lihat aja. Saya pun nggak mau nuduh, kan dari pertama saya bilang saya pun tidak mau menuduh. Akan tetapi bisa kayak gini, makanya merendahkan hati. Merendahkan hati itu yang terpenting dalam hidup ini. Jadi yang diterima bukan dari Virgon ya Kak? Dijelasin lagi Kak. Sudah itu kami sudah kita Bukan dari Virgon, kita sudah infokan ke penyidik. Untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Tapi sebelumnya kan aku pas udah dapat bukti itu aku juga lihat pasti bakal hancur banget kan Bun. Walaupun aku melihat sendiri itu ya sakit banget, jadi aku nggak mau lah orang lain. Apalagi nanti itu jejak digital, anak-anak aku kan harus bisa hidup dewasa tanpa ada jejak digital yang pahit ya. Yang tidak kalah mengejutkan, Mawa mengaku juga pernah mendapat ancaman verbal dari Inara setelah ibu 3 anak itu mengetahui jika dirinya adalah istri sah Insanul Fahmi, pria yang menikahi siri Inara. Tidak hanya dirinya, keluarganya pun disebut ikut mendapat tekanan dari Inara. Lantas bagaimana perasaan Mawa saat pertama kali harus melihat isi rekaman CCTV yang memperlihatkan hubungan dewasa antara suaminya dengan Inara? Benarkah pasca proses hukum terkait kasus ini selesai, ia berencana segera mengurus perceraiannya dengan sang suami? Kuasa Allah juga tiba-tiba memberikan bukti itu kepada saya. Jadi kayak banyak hal-hal indah kami dulu. Aku nggak tahu sekarang kok bisa sini kayak gini. Aku ke-trigger dengan hal yang aku lihat, tindakan perbuatan mereka di dalam video itu. Kalau emang dia tahu aku ini istri sahnya, harusnya dia juga ya udah aku mau mundur. Aku nggak bakalan melanjutkan hubungan itu kalau emang dia udah tahu. Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia. Soal aku yang salah. Saya udah memutuskan untuk selesai. Bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur.